Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-din ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wat ta'awun wa naha 'anit tafarruqi wat tanazu' fi kitabih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, innamal mu'minu al-mu'minu lil mu'mini qalbudyanin wahid yashuddu ba'duhum ba'dha thumma sabbaka baina asabi'ihi. Wa qala ba'dul hukama, abi al-islam la abun li siwahu idza iftakharu biqaisin aw tamimin. Awalan hayya bina nashkurullaha ta'ala azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta an nastati'a an nuqamkima fi hadzal buq'ah asy-syarifah alladhi qad a'tana bi ni'matil iman wal islam hatta an nastati'a an nufarriq bainal haqq wal batil. Thaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa qurrat a'yunina habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladhi qad arsyadana minaz zulumati ilan nur ay minad dalalah ilal huda ihdinas siratal mustaqim. Jamaah pemirsa ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada episode kali ini saya atas nama pribadi dan keluarga di momentum bulan Syawal mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbal ya karim wa ja'alana minal 'aidin wal faizin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Ikhwani fil aqidah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam salah satu ayat suci Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wallahu a'lam bi muradih. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka
berdamailah kalian semua antar sesama saudaramu. Al-ayah. Dalam penjelasan para mufassirin, para ahli tafsir dalam kitab-kitab ulumul Quran, kata ikhwah itu bentuknya isim masdar, sama dengan ikhwanun. Mengapa? Dalam Al-Quran, persaudaraan umat Islam memakai kata ikhwatun. Padahal dalam ilmu semantik gaya bahasa Balaghatul Quran, kata ikhwatun itu harusnya saudara senasab. Tapi Allah lebih mementingkan saudara seiman seagama memakai kata ikhwah, bukan ikhwanun. Inilah pertanda nilai tinggi bahasa Balagha Al-Quran. Alhamdulillah, kita semua bersaudara, disatukan oleh satu agama, satu keimanan, sehingga dawuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'du. Mukmin yang satu dengan orang yang mukmin yang lain laksana sebuah bangunan yang saling menguatkan. Artinya di sini sesama umat Islam dalam hal nyaman tidak nyaman dianjurkan untuk saling menolong, untuk saling mengasihi, untuk saling memperhatikan. Ini agar umat Islam menjadi satu kekuatan yang utuh, sehingga Islam merupakan agama yang amat sangat kokoh. Ba'dul Arab mengatakan, abi al-Islam la abali siwah idza ibtakharu biqaisin aw tamimin. Kata Rasulullah, bapakku adalah Islam. Tidak ada bapak selain Islam. Walaupun mereka orang Arab jahiliyah Quraisy berbangga-bangga dengan kesukuan Bani Tamim dan Bani Qais. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya persaudaraan antar sesama Islam, antar sesama orang yang beriman itu merupakan suatu keharusan. Ukhuwah Islamiyah, di samping kita mengadakan persaudaraan yang sebangsa, ukhuwah wataniyah, atau ada istilah lagi ukhuwah basyariyah, persaudaraan antara sesama umat manusia di seluruh pelosok dunia. Dalam hal ini, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah merupakan satu kesatuan dalam bingkai untuk menjaga perdamaian, kemaslahatan antar sesama manusia, sehingga Islam berjalan penuh ramah dan kedamaian. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian dimanapun berada, dalam tema kekinian, dalam konteks kekinian, bahwasanya agama Islam merupakan agama pemersatu. Hendaklah kita seorang muslim menjadi seorang muslim yang moderat, seorang mukmin yang demokrat, seorang muhsin yang diplomat. Itulah Allah yarhamuh kama qala Syekh Haji Irfan Hilmi bin Ahmad Fadil Darussalam Ciamis. Islam mengayomi semua makhluk, baik itu antar sesama manusia, bermuamalah dengan binatang, bermuamalah dengan tumbuhan dan semua makhluk Allah yang senantiasa terpelihara di muka bumi, sehingga bumi merasa damai, bumi merasa aman, nyaman, tidak mendapat kerusakan dari manusia. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sesungguhnya
manusia dalam persaudaraannya, baik antara seagama, sebangsa setanah air, atau antar bangsa di seluruh dunia. Dengan adanya persatuan bangsa-bangsa, negara Indonesia masuk menjadi anggota PBB untuk menjaga keamanan di dunia. Hal ini adalah merupakan amanat undang-undang yang dicanangkan oleh para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan yang membela kemerdekaan Republik Indonesia. Jam'iyah Nahdlatul Ulama jauh-jauh hari dengan 4 pilarnya, PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45 merupakan 4 pilar yang diberikan landasan pokok hidup berbangsa dan bernegara. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang Allah muliakan. Pada kesempatan ini, momentum di bulan Syawal, adanya urap adat kebiasaan halal bihalal antara sesama umat Islam atau antara sesama umat berbeda agama merupakan ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah untuk menjalin toleransi antar seagama, antar umat beragama, dan dengan pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, warga bangsa hidup yang bernegara akan mengalami keamanan, kenyamanan, dan damai sejahtera di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahwasanya umat Islam yang di negeri sana Palestina yang sedang dilanda musibah, mendapatkan serangan dari umat Yahudi Israel, hari-hari ini itu adalah sebuah penodaan agama yang amat sangat kejam terhadap warga muslimin muslimat di sana, sehingga kita selaku umat muslim Indonesia sehingga minimal kita ikut mendoakan, Allahumma izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Gaza Palestina, Allahumma adfa' anil ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa su'al fitani an baladina hadza Indonesia khassah wa ansil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana jam'an marhuma hatta natafarraq min ba'li tafarraqan ma'suma. Amin. Allah ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat, para pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, dalam tema pembahasan yang tadi dikatakan momentum Syawal halal bihalal antar sesama umat manusia, baik yang seagama atau beda agama atau beda bangsa dan negara, merupakan satu kesatuan. Kita adalah makhluk Allah, ibadur rahman, yang senantiasa Islam menganjurkan hidup damai tanpa ada rintangan. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Kekerasan, perang, jihad itu hanya jalan terakhir. Selagi bisa didiplomasikan, maka Islam akan mengalami kedamaian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hendaklah kita menjadi muslim yang moderat. Artinya kita tasamuh, toleran, tawasud, tawazun dalam hal memilih hal-hal mana aktivitas perbuatan yang positif ataupun negatif, sehingga kita
terlalu tidak ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Yang kedua, hendaklah kita menjadi mukmin yang demokrat. Segala sesuatu hendaklah kita dimusyawarahkan, sehingga hasil musyawarah maka ada mufakat, sehingga kebersamaan akan mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Yang ketiga, menjadi seorang muhsin yang diplomat, yang bijak, tidak dengan anarkis, tidak dengan diktator. Diplomasi seorang manusia terhadap sesama manusia, hablum minan nas, secara horizontal, hendaklah dalam pergaulan sehari-hari bisa menjalankan hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum alam atau hukum adat atau bahkan hukum agama. Hubungan kita dengan Allah secara vertikal, hablum minallah, itu hendaklah kita jalani dengan amaliyah ibadah mahdhah dan ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan kewajiban kita selaku hamba Allah terhadap Sang Maha Khalik. Sehingga hablum minallah wa hablum minan nas kita pegang erat-erat sehingga menjadi al-insanun kamil, manusia yang sempurna. Andai kan belum sempurna seperti Rasulullah, kita sudah punya keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga kita menjadi khairu ummah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Jamaah sekalian yang berbahagia, hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Manusia pada hakikatnya adalah seorang hamba yang lemah, yang tidak tahu apa-apa, sehingga manusia dengan pemberian Allah, baik itu akal, pikiran, rasio, bahkan kita selaku umat Islam dikasih hidayah diniyah, amat sangat beruntung. Karena non-muslim tidak dikasih hidayah diniyah, tapi hidayah yang lain, hidayah fitriyah, hidayah ghariziyah, hidayah akliyah, hidayah hissiyah, itu semua punya. Tapi hidayah agama yang amat sangat berharga, yang amat sangat tinggi nilainya, kita banyak ucapkan syukran katsiran ala ma an'amana minallah minal hidayah ad-diniyah. Amin. Allah ya rabbal alamin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Nasrum minallah wa tanqarib wa basyiril mu'minin billahi ala sabil haq wallahu bi'al tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.